Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam segmen Pondasi Podcast Nada dan Dakwah Ar-Rasyid. Hari ini bersama saya Ustazah Yunita Huta Barat dan rekan saya Ustazah Hanisha Fitri. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Oke, baik. Nah, ini sudah segmen kedua ya, kita bareng-bareng ngobrol di Pondasi. Hari ini kita mau ngomongin tentang fenomena yang commonly terjadi di berbagai lingkungan. Hampir setiap hari. Iya, hampir setiap hari, dan grafiknya ternyata terus menaik setiap tahun, terus meningkat, yaitu bullying. Perundungan. Nah, secara teoritis, perundungan ini bisa dimaknai sebagai tindak kekerasan yang sengaja dilakukan oleh satu atau sekelompok orang kepada kawanan yang lebih lemah dalam upayanya untuk menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa, begitu. Baik. Nah, kalau menurut Ustazah Hani sendiri, apa sih definisi bullying menurut Ustazah Hani? Baik, terima kasih sebelumnya Ustazah. Kalau misalnya kita ngomongin bullying dan perundungan, sejujurnya dalam waktu 2 tahun terakhir itu ini adalah masalah yang paling saya concern sebenarnya, yang paling saya ingin teliti bagaimana kita sebagai manusia bisa melakukan hal-hal seperti itu terhadap orang lain, terutama pada anak-anak. Kenapa anak-anak sekecil itu tidak memiliki pemikiran-pemikiran jahat, kalau bisa kita bilang bisa atau sanggup menyakitin atau melakukan bullying terhadap temennya misalnya, seperti itu. Jadi sempat saya melakukan research dan penelitian dari beberapa orang dan beberapa tempat. Memang sesuai dengan laporan yang terdapat di KPAI pada tahun 2011 sampai 2019, dalam kurun waktu 9 tahun terdapat lebih dari 37.000 kasus laporan ke KPAI terkait kasus bullying dan perundungan. Itu baru yang dilaporkan ya? Iya, yang dilaporkan. Yang didamaikan saja. Betul. Apalagi Indonesia ini ternyata termasuk dalam 5 negara dari 78 negara kasus perundungan tertinggi di dunia. Itu ada researchnya pada tahun 2018 PISA, yaitu International Assessment for Student, itu mengatakan bahwa Indonesia itu angka untuk kasus bullying dan perundungannya itu 41% lebih. Jadi sebenarnya saya ini sempat juga ke beberapa daerah meneliti terkait masalah bullying ini, apalagi kemarin saya diberi amanah untuk ke arah sana. Itu kita bisa bicarakan lebih lanjut nanti terkait dampak, faktor, dan fakta-fakta di balik kasus bullying dan perundungan itu sendiri. Yang saya dapatin ternyata salah satu faktornya itu adalah lingkungan dan pola didik, ilmu parenting. Ilmu parenting dari orang tua. Dari orang tua gitu. Dan anak yang merasa kurang diperhatikan, itu nanti kita bahas dampak. Kalau menurut saya sendiri tentang kasus bullying dan perundungan, saya sudah banyak baca-baca, tapi kita ambil yang commonly gitu ya, yang umum, awam saja. Betul, yang general ditahu orang itu menurut kayak Merriam-Webster. Merriam-Webster itu kamus yang ngebahas tentang arti-arti dari segi bahasa Inggrisnya. Sama kayak thesaurus ya Ustazah. Betul, thesaurus ya sama. Tapi ini dalam versi bahasa Inggrisnya juga. Sama, thesaurus juga bahasa Inggris. Iya, sama versi bahasa Inggrisnya juga kan. Jadi saya melihat di situ bahwa bully dan bullying itu berkesinambungan, bahwa ada peran seseorang yang merasa dirinya lebih kuat itu melakukan penghinaan, kekejaman, kekasaran terhadap orang yang lebih lemah. Itu dari the bullying sendiri. Namun yang saya paling concern di sini adalah bullying itu ternyata banyak juga terjadi di lingkungan pendidikan, di mana anak-anak yang terbilang sekarang mau SD, yang pernah saya teliti SD aja itu sudah mulai melakukan pembulian di sekolah gitu. Jadi mulai itu di kota maupun saya pernah di pedalaman itu juga terjadi Ustazah. Jadi ini yang membuat saya penasaran, kenapa nih? Ada apa nih terkait kasus bullying ini? Apa faktor dan dampak-dampaknya? Mungkin itu bisa kita bicarakan lebih lanjut. Lebih dalam. Kalau misalnya berdasarkan pengalaman Ustazah, ada nggak kasus-kasus bullying yang gimana gitu dirasain? Kita berangkat dari kasus dulu, kemudian kita bicarakan dampaknya gitu ya. Oh iya, baik. Kalau dari sepengalaman saya ya, karena pernah juga mengajar di beberapa sekolah, kasus bullying itu pertama, saya mau bahas dari sisi pelaku. Karena kalau dari sisi korban kan sudah banyak yang bahas ya. Jadi saya mau kasih point of view pelaku, kenapa mereka melakukan tindak perundungan. Faktor pertama itu setelah saya
interaksi sama mereka, ternyata mereka kekurangan perhatian orang tua. Nah, kekurangan perhatian orang tua yang menyebabkan mereka pengen nih dapat perhatian lebih. How to. Nah, dengan melakukan perundungan terhadap orang lain, mereka berharap nih si gurunya kan giving them attention, memperhatikan mereka. Yang kedua, karena tidak pernah dianggap di rumah, ada perasaan terkucilkan di rumah. Jadi ketika melihat orang lain yang lebih lemah, dia ingin menunjukkan aku berkuasa loh, aku bisa loh. Nah, ada perasaan seperti itu. Betul. Begitu juga. Nah, itu tidak lepas ya Ustazah ya dari peran orang tua, peran lingkungan, peran juga pertemanan, dan juga peran guru-gurunya sendiri, begitu. Tapi ada tambahan lagi Ustazah. Apa itu? Kenapa anak-anak ini bersikap kasar terhadap orang lain? Dikarenakan dia sering menyaksikan kekasaran tersebut di dalam ranah domestik. Ya, dia jadi berpendapat bahwa kekasaran atau permasalahan itu adalah hal yang lazim dan normal. Betul, dan seharusnya dilakukan ketika menyelesaikan masalah. Padahal itu yang mereka anggap, mereka anggap kekasaran atau kekejaman atau kekerasan itu sendiri dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Itu yang mereka dapatkan sebenarnya dari peran domestik itu tadi. Balik lagi orang tua. Orang tua sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak ya. Penting. Jadi ketika memang si anak kesehariannya melihat menyelesaikan masalah dengan cara memukul, melempar piring dan lain-lain, ketika dia bertemu masalah ya akan seperti itu gitu. Betul. Atau ketika dia melihat orang tuanya denial atau lari dari tanggung jawab, ya dia juga akan seperti itu. Betul. Iya. Ada juga orang tua kita ini sebenarnya saya bukan menyalahkan cara pola didik orang tua gitu. Karena kita juga belum jadi orang tua dan bakalan nggak tahu nanti ke depannya bagaimana. Kita bicara teoritis nih, betul, teoritis dan penelitian. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti berdasarkan teori-teori yang sudah kita pahami sebenarnya. Ada juga orang tua atau anak yang menganggap orang tuanya itu tidak terlalu mendengarkan dia. Jadi ketika dia berbicara mungkin atau dia menyampaikan masalahnya, orang tua langsung meng-underestimate atau menyepelekan permasalahan yang sedang dia alami. Itu yang tadi saya bilang, anak merasa tidak dianggap. Iya, merasa tidak dianggap. Dia butuh pengakuan dari orang lain, dan ketika melihat orang yang lebih lemah, oh ini nih kesempatan aku nih. Iya, untuk melampiaskan dan untuk menunjukkan bahwa aku nih ada, aku tuh butuh diakui. Exist gitu kan, aku ini exist di sini nih gitu. Kalian harus ngakuin aku gitu. Itu sih kalau misalnya bicara tadi itu faktor ya Ustazah ya. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah dampak, ini yang paling multifaceted, terbilang juga yang paling saya concern gitu. Ada orang yang sampai mengakhiri hidup, bahkan sekurang-kurangnya itu ada yang sampai self harm. Menyakitin diri sendiri gitu. Tapi Ustazah, saya nggak bisa menyalahkan sepenuhnya korban di sini. Tapi pelaku juga sebenarnya korban dari kekerasan atau bulian dari lingkungan sekitarnya. Benar. Makanya dia bisa menjadi seorang pembuli. Itu. Jadi kalau misalnya bicara dampak, saya banyak ketemu sama orang, baik dewasa, laki-laki dan perempuan maupun anak-anak. Ini kita berbicara yang soal orang dewasa dulu. Beberapa teman saya, bahkan teman-teman terdekat saya di lingkungan organisasi dan lain-lain itu sering mengalami masalah bully itu sendiri. Baik itu body shaming, dalam bentuk body shaming ataupun dalam bentuk-bentuk lainnya gitu. Mungkin orang mengatakan bahwa ya kamu harus mencintai diri kamu sendiri gitu. Self love. Tidak semudah itu. Tapi mencintai diri sendiri, apalagi kalau kita sudah setiap hari mendengar kamu tuh nggak cantik, betul, kamu tuh nggak pintar, betul. Bahkan kita butuh proses setiap hari untuk mencintai diri kita sendiri gitu. Tapi terkadang orang gitu kan berbicara memang entah itu karena dia not educated well atau karena dia memang tidak tahu nih kalau itu bully. Betul, tidak tahu kalau itu bully gitu. Iya, benar. Jadi kalau beberapa orang di sekeliling saya itu udah sampai ada yang self harm, menyakiti diri sendiri, membentur-benturkan badan, terus juga ada yang menggoreskan benda-benda tajam ke tangannya, ke tubuhnya gitu, karena perilaku bully itu sendiri. Gimana ya sebuah kata-kata bisa menyebabkan seseorang sehancur itu? Apalagi sampai ada yang bunuh diri terkait kasus bully ini, Ustazah. Iya, gimana menurut Ustazah? Kalau saya pribadi juga sama seperti Ustazah, karena dampaknya bully ini tuh long term, artinya panjang ya, panjang, bahkan bisa jadi tidak hilang nih seumur hidup, kecuali yang menjadi korban berdamai dengan dirinya sendiri begitu. Termasuk juga saya juga punya pengalaman teman di lingkungan kampus yang memang hampir melakukan bunuh diri. Itu salah satunya memang karena di bullying, karena badan beliau
Oversize? No, not oversize. No, what? Mini. Mini. Yang Oh. mini, Bahkan yang mini saja kena. Iya, yang langsing aja kena gitu kan. Itulah kadang memang manusia ya Ustazah. Dan tidak mudah bagi beliau memang untuk menerima dirinya itu. Begitu. Tidak mudah bagi beliau untuk menerima dirinya, susah, dan kalau dia tidak mendapatkan support yang baik akan berdampak lebih jauh lagi. Contohnya dia bisa bertindak lebih jauh dari yang cuma self harm, tiba-tiba sudah menyayat-nyayat badan, tiba-tiba sudah tidak ada lagi kita temukan kan, alias sudah Died gitu. Dan satu lagi yang paling saya khawatirkan dari dampak bullying ini adalah si korban kemudian punya tendensi, punya kemungkinan untuk menjadi pembuli lagi. Nah itu, jadi rantainya itu nggak putus-putus. Betul. Si tahun ini dia jadi korban, tahun depan dia jadi pembuli, korbannya jadi pembuli lagi, tidak berakhir Ustazah. Dan apalagi kalau ternyata dia belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, inner child-nya masih terluka, dia memutuskan untuk menikah, berumah tangga, punya anak, anaknya pun bisa jadi korban lagi. Betul. Gitu. Makanya yang paling dikhawatirkan dari semua bullying itu selain faktor penyebabnya, karena kalau faktor penyebabnya kita masih bisa kita bisa runut ke belakang, kita bisa atasi. Penyebabnya ini, dampaknya ini loh. Karena itu time healing itu pribadi itu berbeda-beda. Nah, saking serius sampai gemeter gitu. Wah, Masya Allah. Ini. Iya, karena saya memang menyaksikan sendiri ya. Beberapa juga, apalagi yang dibully sampai terkena pelecehan seksual yang begitu-begitu. Mereka menerima diri mereka tuh sangat susah gitu. Dan potensi untuk melakukan itu, untuk membuktikan diri juga jadi lebih besar. Balik lagi, kasus bullying ini atau perilaku bullying ini long term, dan itu generation to generation. Bener. Ya kan, akan turun temurun. Karena misalnya kita ini udah ngalamin hal yang gak enak, dan kita itu sering bilang, Ustazah, saya nggak akan mau ngakuin ini ke generasi saya atau ke anak saya selanjutnya, tapi tanpa dia sadari alam bawah sadarnya menuntun dia melakukan hal yang sama ya Ustazah. Betul. Ya. Iya, itu tadi karena dampak dari bullying yang berkepanjangan mungkin, atau dari ya kayak pelecehan itu sendiri gitu. Apalagi kalau dia sudah menjadi stigma. Contohnya misal si cewek A nih dibully karena gendut. Aku gendut, aku nggak cantik, aku gendut, aku nggak cantik. Tapi kenapa ya orang bertahun-tahun begitu dia menikah, punya anak yang ternyata juga gendut, kamu tuh gendut nggak cantik. Iya. Menanamkan stigma itu juga sama anaknya. Iya. Karena sekarang dia jadi korban, padahal yang sebelumnya korban tuh cuma satu. Apalagi saya heran nih Ustazah, kenapa orang ini bisa mengatakan orang lain dengan sebutan jelek, hitam, begini. Sebenarnya standar cantik lu apa sih? Betul, iya, mengatakan orang lain bodoh dan segala macam gitu. Balik ke standar cantik, dan kenapa tega, empatinya di mana? Itu yang belum saya. Tapi itu pertanyaan terlalu naif sih menurut saya. Bener. Tapi accusing people ugly doesn't make you pretty, ya kan? Ngomongin orang jelek nggak membuat kita cantik. Telling people stupid doesn't make you smart, ya kan? Ngomongin orang bodoh nggak membuat kita menjadi pintar, but it reflects what you are. Itu malah menggambarkan siapa dirimu sebenarnya gitu kan. Dan itu yang terjadi dari pelaku bullying, orang-orang yang membuli orang lain. Bahkan bagi saya mereka itu mencerminkan apa yang mereka katakan. Iya, benar. Sebenarnya. Jadi kalau saya bridging balik nih ke pembulian di sekolah, menurut Ustazah, terutama kita ya, boarding school ya, itu kan sangat rentan. Iya. Bullying itu sangat rentan. Betul. Karena anak-anak tidak punya lingkungan lain selain mereka sama mereka, tidak punya kegiatan lain selain ya mereka dengan mereka gitu kan. Nah, potensi bullying kemudian menjadi lebih besar. Lalu how to minimize it? Bagaimana cara kita meminimalisir bullying di lingkungan pondok? Baik, kalau misalnya sebenarnya ini kok udah lingkungan pondok berarti udah di spesifikasi ya, udah dikhususkan gitu. Kalau misalnya saya mau singgung sedikit dalam lingkungan di luar umum, boleh sedikit, nanti kita ke lingkungan pondoknya. Kalau misalnya untuk di luar sendiri, anak-anak yang sekolah dan masih dalam pantauan orang tua ketika mereka pulang, itu peran orang tua itu memang nggak bisa kita kesampingkan Ustazah. Dimana orang tua itu sebagai pengasuh yang kompeten. Dalam artian di sini orang tua menyaksikan atau mengawasi gerak-gerik anak, mulai dari caranya berbicara, caranya bertingkah, caranya memperlakukan atau berbicara kepada kita sebagai orang tua. Kita harus menganalisa
sampai kita menemukan bahwa ada yang aneh di anak kita dan kita mengkomunikasikan itu dengan baik. Itu sebagai pengasuh yang kompeten. Lalu kedua itu orang tua sebagai teman. Bagaimana anak ketika mereka mendapatkan masalah atau ketika mereka bahagia, orang yang pertama dicarinya adalah orang tuanya, bukan orang lain gitu kan. Itu kita balik lagi peran orang tua gitu sebagai teman untuk mereka. Yang ketiga menurut saya itu adalah orang tua sebagai penyemangat. Dalam artian kita sebagai anak nih, kita berbicara sebagai anak bukan lagi sebagai orang tua. Terkadang butuh appreciation. 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 Butuh perasaan dihargai. Betul kayak wah masya Allah hebat ya anak ibu, ternyata bisa juga seperti ini gitu kan, atau memberikan dia hadiah-hadiah kecil. Karena banyak saya temukan di masyarakat yang terbilang cukup primitif, itu ketika anak turun ranking jadi juara 2 aja malah kok bisa turun? Kenapa kamu jadi lilin? Kenapa kamu malah redup sekarang? Kenapa gini? Kenapa begitu? Tanpa kita menelaah apa yang terjadi sebenarnya, apa yang dilalui anak kita. Itu sih kalau menurut saya. Itu dalam lingkungan umum. Kalau misalnya dalam lingkungan pondok sendiri itu kita sebagai guru, peran kita sebagai guru, ya pengasuhan. Kita berdua ini pengasuhan ya Ustazah, saya anak kelas 1 terutama dan Ustazah anak kelas 5 sedang masa-masa remaja. Betul, menuju dewasa. Betul, tidak menutup kemungkinan di sana juga terjadi bullying. Benar. Saya di kelas 1 bullying mungkin ke bagian adiknya. Betul. Kelas 1, kelas 2 ya. Saya di kelas 1 Ustazah yang masih sangat rentan terhadap bullying, mungkin dari senior dan lain-lain. Cara saya menghadapi dan peran saya sebagai seorang guru, setiap hari saya bertanya kepada mereka, ada masalah? Ada yang mau diceritakan? Anak-anak saya jujur saja memang sekecil apapun masalah yang mereka alami, mereka langsung ngadu kepada saya. Ya terbuka gitu. Bukan berarti anak-anak saya itu pengadu dan pengumpet, tidak. Dalam artian saya ini orang tuanya di sini. Emang itu peran kita. Betul. Kita digaji untuk itu. Betul. Gitu. Ya, kita itu kasarnya, ya kan? Kasarnya kita digaji untuk itu. Tapi balik lagi ketika kita seorang guru sebenarnya kita itu mengabdi gitu, mengabdikan dalam artian kita sebagai orang tua. Itu perannya itu di sini tuh untuk mendengarkan keluh kesah anak, untuk memberikan semangat ketika mereka terjatuh. Jadi jujur saja ketika anak saya mengadukan hal sekecil apapun, saya tidak menganggap itu sebagai pengadu dan pengumpat, tapi itu bentuk dari mereka itu menganggap saya sebagai orang tuanya. Malah saya bangga ketika anak saya mengadu gitu. Tapi tidak semua hal saya proses. Saya harus menelaah ketika ini permasalahan yang harus saya bawa ke tingkat lebih atas, atau ini permasalahan yang harus selesaikan di kelas. Saya akan mengasih pengertian ke anak-anak bahwa ini mungkin bercandaan atau ini kayak gini. Coba lagi nanti temuin kakaknya atau gimana gitu segala macam, saya terangkan itu kepada mereka. Dan itu peran kita sebagai seorang guru. Kita harus memperhatikan secara detail gitu anak-anak kita berkembangnya seperti apa. Dan kalau misalnya saya ingin tanya juga nih, karena saya di kelas 1 ya, dan ini tahun pertama saya menjadi pengasuhan di kelas 1 langsung gitu. Saya mau tanya nih, dari kelas 5 sendiri, terbilang kan kakak-kakak gitu ya, apakah ada kasus-kasus yang Ustazah dapatkan dan bagaimana cara Ustazah menanggulangi atau meminimalisir hal tersebut? Oke. Kalau saya mungkin akan beda sudut pandang ya dengan Ustazah, karena kalau Ustazah anaknya itu rentan menjadi korban bullying. Kalau anak saya rentan menjadi tukang bully, ya kan? Karena sudah dewasa, kalau mereka sama mereka bisa mengatasi gitu. Nah, yang saya khawatirkan tuh justru kepada adik-adiknya. Makanya baru banget tadi malam saya tanya, ada tidak di antara kalian yang pernah membuli junior? Diem, nggak ada Ustazah. Dan memang sejauh ini tidak ada laporan, bahwa anak saya memang pernah membuli junior, begitu. Ya itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi sekiranya ada, saya akan panggil si pembuli dan panggil si tukang yang dibully. Kenapa? Untuk mendengarkan dua belah pihak bagaimana kejadian yang sebenarnya. Karena saya juga harus adil ya, tidak bisa menghakimi, memberikan keputusan cuma dari satu sudut pandang. Dari si korban bully, dari si tukang bully, dan juga tujuan saya tuh supaya si pembuli ini tahu loh, ini loh rasanya. Rasa yang dibully, nggak enak loh. Kalau kamu dibalik mau nggak? Kayak gitu. Jadi dipertemukan, diajak mediasi, disuruh minta maaf. Berarti ini pertemuannya antara perasaan dengan perasaan juga, Ustazah. Dengan perasaan. Empati. Bagaimana kamu jangan cubit orang kalau tidak mau dicubit. Iya benar. Jangan menyakiti kalau tidak mau disakiti. Gitu. Setelah itu sudah minta maaf nih, si pembulinya dieksekusi sendirian. Gitu.
Nah, apakah memang harus sampai ke atasan atau cukup diselesaikan berdua saja? Dan kemudian akan diberikan informasi kepada anak kelas, ini nih contoh yang tidak baik, membuli. Tidak boleh membuli karena nanti dampaknya begini. Saya harap tidak ada kejadian. Begini akan terulang lagi. Begitu. Karena bagi saya ya, memberikan efek jerah bagi pembuli itu sangat penting. Bullying ini dia punya rasa-rasa kayak nagih gitu loh, Ustazah. Jadi kayak, oh aku bisa nih mijak-mijak dia nih, besok coba lagi kayak gitu, sama anak yang lain gitu. Jadi harus dikasih efek jerah biar dia tidak mengulangi lagi ke depannya. Gitu. Jadi dari segi peran orang, faktor, dampak, terus kita berdasarkan pengalaman yang telah kita hadapin, terus peran orang tua, peran kita sebagai pengasuhan di pondok pesantren, itu sudah kita jelaskan di awal. Saya mau minta kesimpulannya, boleh Ustazah? Kesimpulan akhirnya biar supaya penonton, baik dari segala lapisan masyarakat, kalangan masyarakat itu menyadari bahwa bullying ini sebenarnya gak baik dan sangat tidak baik, gitu ya kan? Dan bisa mempertaruhkan nyawa orang lain, gitu. Boleh kita minta kesimpulan akhir, closing, conclusion? Siapa dulu nih? Boleh Ustazah? Iya silakan. Boleh dari saya. Baik. Grogi nih, karena ini agak-agak sensitif ya bagi saya pribadi. Isu bullying itu sangat sensitif. Sangat makanya sensitif. Saya butuh waktu 2 tahun sampai hari ini untuk concern. Berani ngomongin bullying di podcast ya. Iya, kalau misalnya berani ngomongnya itu sebenarnya saya sudah speak up di media sosial Ustazah. Tapi sampai hari ini saya itu memang banyak hal yang saya cukup concern, cukup multifaceted itu tadi gitu. Kenapa bisa? Pertanyaan-pertanyaan itu terus nih kita. Boleh? Oke, setiap hidup orang berharga, setiap hidup orang perlu dihargai. Bullying merupakan tindak pemaksaan pengambilan keberhargaan orang lain dan tidak pantas untuk terus-menerus dilanjutkan dan dilanggengkan dalam kebudayaan manusia. Begitu. Jadi saya harap ke depannya kita mau bersama-sama memberantas baik pun seminimal mungkin bullying di sekitar kita, dimulai dari lingkungan kecil, keluarga, dan menambah peran orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita menjadi orang yang lebih baik. Boleh Ustazah tambahkan? Tambahan? Kalau saya pribadi itu lebih kayak menasehati gitu ya. Bukan berarti ilmu saya lebih tinggi daripada orang-orang di luar sana, tapi dalam artian saya melakukan research ini bertahun-tahun Ustazah. Secara kompleks dan banyak. Saya melakukan research mulai dari angket dan lain-lain untuk kasus bullying ini gitu. Dan ternyata peran lingkungan itu cuma sepersekian dibandingkan peran domestik. Peran orang tua di rumah dalam menjaga atau memperhatikan anak. Dan lagi peran kita sebagai guru di sekolah yang mendengarkan bahwa anak juga memiliki keluh kesah yang harus mereka sampaikan gitu. Jadi setiap saya ngebahas bullying ini sebenarnya itu kayak ada meringis di dalam hati, campur aduk sebenarnya gitu. Gimana kalau misalnya ini terjadi kepada generasi kita selanjutnya, atau bahkan anak cucu kita nanti, sama anak saya sendiri. Anak cucu kita nantinya gitu kan. Jadi saya ini sangat concern di bidang pelecehan seksual dan bullying ini. Saya merasa peran kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai generasi muda termasuk itu penting sekali untuk memberikan kesadaran atau memberikan pemahaman atau education tentang bullying itu sendiri. Dampak, faktor, fakta-fakta lainnya itu harus kita terangkan sedetail mungkin, kita terangkan seterbuka mungkin. Terutama bahwa bagian dampak. Ada orang yang melayang nyawanya atau ada orang yang terbengkalai masa depannya dikarenakan kasus bullying ini. Mungkin itu dari saya Ustazah. Karena mungkin nanti kita bakalan membahas hal ini lebih spesifik lagi, karena saya rasa waktu 15-20 menit itu belum cukup untuk membahas sampai ke detail-detail dan terkait perbandingan antara di kota mungkin dan di daerah kasus bullying. Besar jarak perbandingan pengaruh bullyingnya begitu ya Ustazah. Memang kalau ngomongin bullying nggak bisa cepat. Benar. Ada banyak sisi yang harus kita lihat, ada banyak hal yang memang harus kita pertimbangkan, dan ada banyak sudut pandang. Benar sekali. Sepikiran, sehati. Oke, baik. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan closing statementnya, bahwa hidup setiap orang itu berharga dan pantas dihargai. Jadi mari kita sama-sama menjaga lingkungan terdekat kita, terutama keluarga, untuk memperhatikan anak-anak
dalam bertindak dan bertingkah laku supaya kasus bullying ini berkurang setidaknya ya Ustazah ya. Sekian dulu untuk hari ini. Jika saudara merasa informasi kami ini bermanfaat, boleh di-share, di-like, dan juga jangan lupa di-subscribe. Dan kalau misalnya ada topik pembahasan selanjutnya, saran dari penonton semuanya, silahkan tinggalkan komen di bawah. Oke, ya begitu. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.